Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratika Aprianita, program S1 Keperawatan Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proses komunikasi dan hambatannya. Nah, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi yang berupa kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa saat kita berkomunikasi atau bertukar informasi, kita menggunakan kata-kata itu sekitar 7% dan menggunakan nada suara sekitar 55% serta menggunakan bahasa tubuh kita yaitu 38%. Kemudian agar komunikasi kita dapat berjalan dengan efektif, maka kita harus menambah bentuk-bentuk informasi. Bagaimana menggunakan bentuk-bentuk informasi yang efektif dan hambatan dalam proses komunikasi? Nah, jadi proses komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikasi atau komunitor. Kemudian komunitor atau pengirim suatu sender menyandi pesan yang akan disampaikan kepada komunikan atau komunitor. Nah, proses komunikasi yaitu pengirim mengirim pesan terkirim melalui media tertentu, kemudian penerima menerima pesan tersebut, kemudian penerima memberi respon, kemudian adanya timbul umpan balik. Nah, potensi terjadinya hambatan. Nah, hambatan komunikasi, dari hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada suatu konten komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi massa contohnya, atau komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok. Nah, hambatan komunikasi yang terjadi dalam pemberian konten komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, secara garis besar terdapat 4 jenis hambatan dalam berkomunikasi, yaitu hambatan pertama biasanya itu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Apa saja sih hambatan dalam proses komunikasi itu? Nah, hambatan-hambatan dalam proses komunikasi tersebut antara lain misalnya kebisingan. Contohnya pada saat kita berbicara di suatu tempat, misalnya di pabrik ataupun di rel kereta, itu kan banyak suara-suara bising. Yang kedua, keadaan psikologis. Kemungkinan pada saat kita berbicara orang tersebut sedang melamun, jadi dia tidak fokus dengan pembicaraan tersebut. Kurangnya keterampilan komunikan atau komunikator. Jadi misalnya orang yang menyampaikan berkomunikasi tersebut dia kurang untuk keterampilannya, jadi sulit untuk dipahami kayak gitu ya. Kemudian kesalahan penilaian, misalnya salah paham apa yang dikomunikasikan, suatu maksud yang kita sudah berpikiran negatif kayak gitu. Nah, kurangnya pengetahuan komunikan atau komunitor itu memahami bicara atau membahas misalnya tentang topik, misalnya satu orang Jawa atau satu orang Sumatera, jadi tidak nyambung ya komunikasi bahasa tersebut. Nah, isi dari pesan yang sangat berlebihan. Nah, itu misalnya terlalu banyak yang dibicarakan tapi tidak termaksud dalam inti yang akan dibicarakan. Bersifat satu arah, misalnya satu orang yang berkomunikasi seperti dosen ya sedang mengajar, itu bersifat satu arah. Nah, gimana sih cara mengatasi hambatannya? Yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi yang pertama, pengirim pesan atau komunitor sender, yaitu dia berkomunikasi suatu proses yang berlangsung dua arah, diwakili oleh pengirim pesan. Terus kemudian pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi itu tercapai. Pengirim pesan tersebut harus proaktif ya dalam membuat penerima atau komunikan atau komunitor tersebut
mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Kemudian seringkali apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita dengar. Nah, untuk menghindari hal-hal yang dilakukan tersebut, kita harus memperhatikan, menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Kemudian menanyakan ide atau gagasan dengan singkat, memberikan penjelasan ketika diperlukan, kemudian melakukan pengulangan jika diperlukan. Selanjutnya menerima dan memberikan umpan balik. Kemudian lakukan pilihan kata atau nada suara bahasa tubuh yang tepat. Yang terakhir, mengembangkan sikap empati terhadap penerima atau komunikan, review dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Nah, yang kedua pesan. Pesan merupakan informasi sederhana memang ya yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal, pesan nonverbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi masalah, pengirim pesan harus diperhatikan juga menggunakan terminologi yang tepat, berbicara dengan jelas. Kemudian waktu pengiriman pesannya disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan tersebut. Nah, menggunakan volume suara yang sesuai. Pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Nah, yang kedua pesan. Pesan ini merupakan suatu informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Pesan kepada penerima pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Nah, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pengiriman yang harus diperhatikan, yaitu menggunakan terminologi yang tepat, berbicara dengan jelas. Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan, mendengar atau menerima pesan, menggunakan volume suara yang sesuai. Nah, pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Apa itu inklusif? Nah, artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim tersebut. Nah, informasi apa? Informasi yaitu artinya pesan merupakan suatu yang ingin diketahui oleh penerima. Jadi kita jelas memberikan informasi tersebut ya. Nah, yang ketiga, penerima atau komunikan atau komunikasi atau receiver itu penerima pesan membutuhkan informasi yang memenuhi kebutuhan. Nah, informasi yang memenuhi kebutuhan mereka untuk menerima pesan harus memegang kendali atas keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung ya. Agar penerima pesan memegang kendali adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Kemudian aktif mendengarkan. Gimana aktif mendengarkan itu? Yaitu suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian penerima pesan aktif dalam proses komunikasi. Agar penerima pesan dapat mendengarkan dengan aktif, hal-hal yang perlu dilakukan penerima pesan adalah fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan, melihat atau melakukan kontak mata ya kepada pengirim pesan tersebut. Kemudian mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau nonverbal ya, sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Kemudian perhatikan
petunjuk nonverbal yang menjanjikan informasi berdasarkan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Persepsi, nah, yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan dan pengiriman pesan dapat berbeda. Nah, pilih kata dan nada suara atau posisi tubuh, gerakan mata merefleksikan perasaan di balik kata-kata yang kita ucapkan tersebut. Nah, mengapa pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian yang membuat kita itu buruk, kemudian melakukan verifikasi terhadap apa yang kita dengar atau yang kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi jangan percaya dengan apa yang disampaikan, kita telan mentah-mentah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jangan berasumsi bahwa persepsi yang diberikan terhadap pesan tersebut merupakan bentuk persetujuan dengan tujuan pengirim pesan. Nah, berikan umpan balik yang tepat kepada pengirim pesan. Nah, yang keempat yaitu umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Nah, mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh kita ketika mereka memberikan umpan balik. Nah, berbagai bentuk umpan balik yang diberi dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan parafrase. Kemudian yang dimaksud dengan pengakuan adalah di sini bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, untuk pesan yang bersifat informatif, yang rumit, pengakuan saja tidaklah cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pengulangan adalah mengulang kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan tersebut. Nah, yang terakhir, yang dimaksud dengan parafrase adalah mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada pengirim pesan. Nah, kemudian parafrase memungkinkan menerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengiriman pesan bahwa penerima pesan mendengar pesan dengan baik. Manfaat kita mempelajari tahapan komunikasi, yaitu mempelajari tahapan komunikasi sebagai sebuah proses dapat memberikan manfaat bagi kita juga. Diantaranya adalah kita memahami komunikasi sebagai sebuah proses. Nah, kemudian kita lebih memahami komponen dasar yang mendukung terjadinya proses komunikasi tersebut. Nah, kita lebih memahami bagaimana tahapan dalam proses komunikasi menurut beberapa para ahli kan, dan kita juga lebih memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, serta kita dapat menerapkannya dalam berbagai bidang dan konteks untuk berkomunikasi. Nah, manfaat kita mempelajari hambatan komunikasi. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami hambatan-hambatan komunikasi, nah, diharapkan kita dapat merumuskan secara menerapkan cara-cara tepat untuk mengatasi berbagai hambatan komunikasi tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dengan demikian komunikasi yang efektif pun akan dapat tercapai. Nah, demikianlah ulasan singkat mengenai hambatan-hambatan komunikasi yang disajikan tadi dari berbagai sumber ya. Semoga dapat menambah wawasan kita dan keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan pihak lain dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, mohon bimbingannya ya Ibu dosen kita, Ibu Bella. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.